sebenarnya tidak hanya di kitab suci yang kering, tapi yang basah, yang ada di dalam dirinya, menggunakan nalarnya. Kalau di Bali sebut dengan ental tanpa tulis. Ental tanpa tulis. Kalau di Bali tanpa tulis, dan aja juga filosofi seperti ini mas di dalam konsep Slokantara mas. Satu lontar kalah dening budi senunggal, artinya apa? Kamu 1000 kamu baca kitab suci, kalah dengan perbuatan baik yang 1 kali. Betul. Apabila kamu hanya mempelajari kitab suci tapi tidak pernah mengaplikasikannya, itu impossible itu. Jadi, itu kalau konsep di kitab suci. Urusan agama itu sebenarnya adalah urusan dapur ya. Kita masak, kita membuat racikan bumbu-bumbu, ya kan. Apapun jenis masakannya, ya kan, sudah diolah seberapa lama. Tapi substansinya sebenarnya bukan masaknya itu. Yang paling penting, yang paling urgent adalah bagaimana kemudian masakan itu segera dituangkan di atas piring dan dihidangkan kepada banyak orang. Iya. Ya enggak? Benar. Jadi esensi atau substansi daripada beragama dan berspiritual itu sebenarnya adalah harus diaktualisasikan dalam wujud nyata kasih sayang kepada sesama orang. Karena perilaku itulah yang kemudian akan menyelamatkan kita. Begitu kan Mas Panda ya? Benar. Kalau sudah begitu kan ya sudah, kita tidak ada perdebatan apapun, karena berlomba-lomba untuk menyenangkan banyak orang. Iya, karena gini mas, kalau kita percaya Tuhan itu maha bisa, kenapa beliau tidak menciptakan satu agama? Lah. Jadi kan ada beberapa agama ini kan campur tangan beliau juga. Iya. Seperti itu. Nah, itu yang menarik sebenarnya ya. Terus gini mas, kalau di Jawa itu ketika kita meditasi mas, ketika kita bermeditasi atau olah rasa ya, semadi lah, itu terkadang mendapatkan wisik, mendapatkan dawuh atau mendapatkan petunjuk lah. Nah, kalau teman-teman di Bali ya, teman-teman Hindu di Bali, ketika mendapatkan suara tanpa rupa atau apa namanya ya, untuk memastikan bahwa itu yang benar-benar sejati sama bisikan, nah itu bagaimana mas? Gini mas, ada gimana itu kan sering sekarang lagi tren lah, orang mendengarkan bisikan-bisikan dan bahkan cenderung bisikannya itu membuat kehancuran lah. Betul. Seperti itu mas, buat kehancuran. Contoh nih, dapat bisikan, ada orang sakit dapat bisikan yang nyakitin keluarganya, terus kan ribut. Kalau cara memfilter yang pertama mas, di konsep Hindu itu ada yang namanya 5 filterisasi mas, atau 5 hukum kebenaran agama Hindu. Di dalam konsep kitab Menau Dharma Sastra mas, ada Sruti, Smriti, Sila, Acara, dan Atmanastuti mas. Jadi dari Sruti itu kan asal katanya serut atau wahyu lah. Jadi apa yang kita dengarkan nanti ada yang namanya Smriti mas, Smriti yang sudah ditulis, ditafsirkan. Apa yang kita dengarkan coba kita lihat di dalam buku-buku lah, literasi kitab suci, ada nggak seperti yang dapat kita bausi atau dawuh itu. Setelah kita mungkin tidak temu, ada namanya sila mas. Sila itu artinya jangan jadi dari orang suci lah, yang kita ketahui sebagai sesepuh lah. Kita sering kita dapat ini benar nggak, seperti mas. Kemudian habis itu acara-acara itu kebiasaan lah. Siapa tahu, karena kan dulu ada booming, bagaimana pelinggih di sebelahnya ada ya sesuatu yang salah lah, seperti itu mas. Booming seperti itu. Setelah mungkin tidak ada di secara umum, kembali akhir Atmanasuti mas, atau rasa batin. Jadi itulah untuk kita memfilter. Jadi apapun petunjuk dari beliau, kalau seandainya hal itu istilahnya ya bisa dikatakan negatif, itu berarti bukan beliau. Apalagi untuk mengadu domba lah, mengangkat ego kita, kamu orang hebat, itu wahyu, kamu orang hebat, kamu harus berjalan, enggak lah. Kalau wahyu biasanya dari beliau tuh beliau pasti akan mengajarkan kita untuk selalu belajar. Kamu belum ada apa, kamu kesana, kamu kesana. Jadi dilihat dulu pesannya kira-kira apa. Iya benar, filter itulah paling gampang filternya. Iya itu paling mudah memang. Kalau udah ada mungkin dikasih, ya bisa jimat lah, mungkin tak mungkin lah seperti itu. Karena banyak sebenarnya konsepnya seperti ini. Kita ambil di konsep Mahabharata maksudnya, bagaimana di saat Arjuna bertapa. Kalau di versi yang namanya Nusantara kan di Gunung Indrakila, kalau versi Nusantara. Jadi saat beliau bertapa kan tidak mungkin langsung
dewa Siwa yang turun memberikan panah Pasupati. Pasti para buta, para raksasa lah. Itu konsep sama di saat kita meditasi. Karena meditasi kita pasti akan, ibarat tubuh kita tuh memposisikan tubuh kita menjadi magnet. Jadi akan ada energi-energi yang tertarik saat kita meditasi. Contoh magnet, kemudian energi yang tidak baik itu adalah pasir, dan juga energi baik itu adalah besi. Pasti pasir kan duluan, karena dia ringan. Dia akan duluan menempel. Saat kita sudah ditempel oleh pasir, maka kekuatan magnet kita akan hilang. Kita tidak akan bisa nyambung ke beliau. Jadi logikanya seperti ini. Saat kita meditasi, yang pertama datang memberikan kita wahyu anugerah pasti dari bangsa bawah. Itulah bangsa bawah. Jadi saat kita sudah diberikan, kita merasa kita sudah sampai. Di saat itu kita stuck akan. Kita merasa kita sudah sampai. Kalau saya sih seperti ini kuncinya, Mas. Kalau meditasi mungkin ketemu lah di luar daripada, kalau di Bali kan orang yang belajar spiritual dan namanya pengempat buta, Mas. Pengarap buta. Jadi biasanya makhluk asal itu dia berubah wujud. Contohnya menjadi para maharsi penyebar agama Hindu dulu lah. Ada kita dibolehkan untuk mengeluarkan mantra penembak, Mas. Ditembak biasanya dia pasti akan berubah wujud menjadi aslinya. Untuk orang-orang yang memang mempelajari hal itu. Tapi kalau orang awam nih seperti saya biasanya seperti ini. Kalau ada, saya contohkan nih karena saya awam lah. Ada yang wujudkan diri, paling saya gini, ya Tuhan, kalau memang ini wujud yang kamu kirimkan wujud baik, lanjutkan. Tapi kalau ini wujud yang menipu saya atau membuat saya tidak bisa sampai doa kita sama beliau, tolong hilangkan. Nanti dia akan sendirinya, dia akan menghilang. Kalau memang itu real, dia akan diam. Kalau ini, Mas, ketika mungkin barangkali perjalanan saat masuk ke dalam diri gitu, ketika meditasi gitu, apa sih hal-hal mistis di luar logika yang biasanya sering kita temui? Salah satu contohnya misalnya tiba-tiba tanpa kita sadari ada yang ngirim pusaka, ada yang ngirim batu, ada yang ngirim apa begitu, atau kemudian ada hal-hal lain yang kita rasakan begitu barangkali untuk teman-teman sebagai referensi. Jadi gini, Mas, kita meditasikan cobaan tuh banyak sekali, Mas, ya. Mungkin ada getaran merasa. Kalau di Bali itu ada memang di saat mungkin Masnya pernah merasakan saat duduk tiba-tiba kita merasa tubuh kita besar. Betul. Itu kalau di Bali ada saudara kita yang aktif duluan. Jadi saudara kita kalau Prajepati dia akan, kita merasa diri kita besar. Kadang kita merasa itu saudara kita sendiri sebenarnya. Saudara kita sendiri kan. Jadi ada memang yang namanya tanda-tanda getaran. Kalau telinga bergetar, ini akan ada yang datang ini. Kalau di bagian ini berdiri, ini dari makhluk ini akan datang. Kalau ada memang kitab-kitab yang mengajarkan hal itu, Mas. Tapi secara umum saya bahas di sini bahwa di saat kita meditasi, yang pertama-tama jangan berusaha memasukkan pikiran lah dulu. Oh gitu. Kalau kita, karena kenapa? Saat kita memasukkan pikiran, takutnya nanti ada makhluk-makhluk yang menjebak sosok kita. Jadi biasanya kita diajarkan untuk titik konsentrasi lah. Ada yang mungkin melihat ujung hidung, konsepnya seperti itu, Mas. Ada pakai dupa, biasanya dupa 3 konsentrasi biar menjadi 1 lah, titik konsentrasi seperti itu, Mas. Nanti lama-kelamaan atau menyebut nama beliau lah. Karena kan telinga manusia itu ada yang namanya titik jenuh. Saat kita mengucapkan kata yang berulang-ulang, dia akan masuk ke dimensi itu, Mas. Jadi biasanya dimensi itu kan ada, ini kan di saat kita meditasi kita sadar. Jadi ada transisi di saat kita sadar menuju tidak sadar. Tapi bukan tidak sadar. Kalau tidak sadar kan kebanyakan tran nanti. Jadi ada transisi di sana lah biasanya tempat gininya, Mas. Wahyu-wahyunya itu seperti itu. Hanya kalau orang spiritual Bali kebanyakan sih meditasinya malam. Malam ya? Iya. Satu, kenapa malam? Karena kan konsepnya kita mencari dewa. Dewa itu deep sinar. Jadi sinar itu kan di kegelapan lah kita akan menemukan sinar. Jadi konsepnya. Itulah sinar yang real seperti itu, Mas. Habis itu juga energi-energi alam itu sedang meredup kalau malam dia. Tapi kalau kemudian bisa diambil sebuah konklusi gitu ya, bisa diambil sebuah kesimpulan begitu, sebenarnya puncaknya orang bermeditasi itu sebenarnya apa, Mas Panca? Jadi tergantung, Mas, ya. Tergantung dia mencari apa. Kalau di Bali ada namanya kedikjayaan, kewisesan lah. Kewisesan, kedikjayaan dan kesidian. Kalau orang berbicara masalah apa itu kedikjayaan kan kebanyakan kalau mungkin ada seperti demonstrasi lah.
ada yang suka istilahnya mengambil Iya, api iya. lah situ. Ada memang dia meditasi tujuannya untuk itu. Kanuragan. Ya? Kanuragan. Kalau kewisesan lebih banyak dia berbicara masalah mantra, dia supaya bisa menjadi pawang hujan lah, mengobati lah. Kalau kita nanti masuk ke sidian, ini yang paling tinggi mas. Jadi sidi itu kalau di Bali sebut dengan wak bajir sidi mani ngucat mas, atau ludah api kalau di Jawa ya. Jadi itulah yang terpenting mas. Jadi sidi sadu seperti itu mas. Jadi intinya hakikat kita meditasi adalah untuk menemukan diri kita sendiri. Itu yang paling puncak. Menemukan diri kita sendiri. Iya. Bahwa ada yang lain-lain itu hanya sekedar bonus. Karena gimana mas, tujuan kita itu adalah untuk mencari diri kita sendiri. Itu sebenarnya. Kenapa kita berdoa ke sini untuk mencari napak tilas leluhur, Iya. untuk menemukan jati diri kita sendiri. Oh. Itu yang paling sulit mencari mas. Karena kebanyakan orang itu, contoh nih, saya bermeditasi untuk supaya hebat lah. Itu konsumsi ego kita. Tanpa kita sadari kita butuh pengakuan dari hal itu. Betul. Gitu, Mas. Yang paling mengganggu para pelaku spiritual itu Mas Panca, kalau saya amati ini, Ya, sulitnya mengikis rasa aku. benar. Sulitnya mengikis rasa aku. Sedikit-sedikit sudah merasa dibimbing oleh leluhur ini, leluhur itu, padahal tidak tahu asal usulnya. Mengaku Satrio Piningit, mengaku Iya. Ratu Adil, mengaku ini. Waduh, kenapa kok begitu sulit melawan itu semua? Harusnya bagaimana kita menyikapinya? Nah gini, sebenarnya kalau di konsep kita Indo kan musuh terbesar manusia adalah ada di dalam diri manusia. Itu kalau biasanya mungkin saya pakai diri saya sendiri mas ya, dengan istilahnya bagaimana ilmu-ilmu orang awam lah seperti saya. Saya biasanya sebenarnya kalau meditasi, saya mohon kepada sedulur lah atau kandu. Lo saudara saya, kamu yang menguasai yang namanya pikiran, tolong arahkan pikiran saya supaya tidak salah jalan. Kemudian saya selalu berdoa, ayo lo, apapun tugas yang sudah diberikan kepada sang penguasa atau Tuhan, tolong sekarang kita bangkit, kita berjalan. Tuntun saya kemana harus saya melangkah. Karena kenapa? Kesalahan dan kekurangan, kebaikan dan kejelekan kita hanya diri kita yang tahu. Itu konsepnya. Karena semua orang itu kan memiliki yang namanya kelebihan tersendiri. Iya. Jadi mungkin kalau jangan tuh seringlah diajarkan sulit, yang paling sulit adalah membunuh keakuan mas. Ya, memang itu sulit karena biasanya di saat mungkin kita nih, hanya saya sering dikasih tahu, jangan pernah sekali-kali kamu merasa dirimu bisa. Saat kamu merasa dirimu bisa, kamu akan berhenti untuk belajar. Karena semakin kamu belajar, kamu akan merasa semakin bodoh. Makin sedikit kamu tahu literasi, kamu akan merasa pintar. Itu yang paling sulit, membunuh sifat keakuan, sifat keegoan manusia. Biasanya kalau orang-orang memang dia belajar spiritual memang untuk supaya menjadi dukun lah.